Kita membaca di Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, dan itu adalah hal yang Tuhan inginkan, karena Tuhan ingin melihat ekspresi dirinya sendiri di dalam ciptaannya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, berbuah-buahlah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Amin. Manusia makan bukan karnivora, bukan makan daging, tapi makan biji-bijian, buah-buahan. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh para ilmuwan dunia ini, membuat buah biji-bijian tanpa biji. Apa yang mereka kerjakan adalah sesuatu yang melanggar firman Tuhan, sesuatu yang tidak asli lagi. Kelihatannya sepele tanpa biji, sehingga orang-orang senang daripada makan harus membuang biji terus-terusan, tidak lancar. Tetapi Tuhan tidak senang dengan segala sesuatu yang tidak asli. Karena apa yang Tuhan sudah kerjakan dari mulanya itu adalah sesuatu yang sempurna, dan celakalah bagi mereka yang merubahnya. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Apa yang ingin Tuhan kerjakan dari sejak mulanya adalah Tuhan ingin memiliki sebuah fellowship dengan bagian dari dirinya sendiri. Dan dirinya yang adalah firman, maka fellowship itu hanya bisa berlangsung jika firman ketemu dengan firman. Itulah awalnya Tuhan ingin menciptakan manusia, karena dia ingin fellowship. Apa yang Anda baca di Kejadian pasal 1, seharusnya Anda lihat bahwa itulah dirimu. Bukan sekedar kisah Adam dan perempuan, tetapi ini adalah dirimu yang sedang Anda lihat. Anda diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan Allah adalah firman. Maka keluar dari mulutnya Allah adalah firman senantiasa. Amin. Dan kita diajar firman terus, firman demi firman, diberi makan firman demi firman. Sehingga apa yang keluar dari dalam dirimu, perbandaran hatimu, hanyalah firman senantiasa. Amin. Dan seharusnya itu yang Anda kerjakan. Amin. Anda punya kesadaran yang tinggi. Apakah Anda punya kesadaran yang tinggi akan siapa dirimu? Amin. Bahwa ini adalah dirimu. Inilah Anda sedang melihat dirimu di sini. Bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dia yang adalah firman dari sejak mulanya. Haleluya. Dan Anda ingin tahu teofanimu, inilah teofanimu. Inilah manusiamu yang sesungguhnya. Yang segambar, itulah pribadimu itu sendiri. Amin. Itulah jiwamu. Amin. Dibungkus dengan teofanimu. Renungkan semuanya itu. Karena manusia yang sesungguhnya adalah yang di dalam Anda. Itulah jiwamu itu sendiri. Itulah sosok manusia piramida sempurna itu sendiri. Itulah piramida manusia yang dilihat oleh Tuhan sebelum dasar dunia ada. Amin. Dan manusia-manusia yang seperti inilah yang harus memenuhi bumi seharusnya. Melalui Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus harus tampil dari perempuan yang pertama. Tapi perempuan yang pertama gagal. Karena percaya kepada dusta si iblis. Amin. Sehingga dia tertipu, dia terperdaya. Sehingga dia menyeleweng. Sehingga dia tidak bisa menghasilkan sang anak. Tapi menghasilkan dari rahimnya 2 anak kembar. Dari 2 benih yang berbeda. Yang saling bertolak belakang. 2 benih yang saling tidak ada kecocokan. Amin. Yang adalah Kain dan Habel. Yang datang dari ular dan datang dari Adam. Dalam satu rahim yang sama. Sehingga Anda bisa melihat di dalam satu rahim yang sama. Muncul 2 anak kembar. Dari sejak mulanya. Maka Anda bisa melihat dari rahim yang sama. Muncul 2 benih yang saling bertolak belakang. Amin. Dan Tuhan inginkan kita sekarang sedang mengandung hanya dari 1 benih. Yaitulah untuk menghasilkan kembali akan sang anak Allah. Kristus adanya. Sang firman yang diurapi. Terpuji nama Tuhan.
Dan untuk bisa menghasilkan itu, maka Anda harus punya koneksi dengan firman. Terpuji nama Tuhan. Anda harus punya koneksi di dalam sebuah pernikahan untuk menerima suntikan benih dari sang jantan, dari sang pria, yang tidak lain adalah sang anak domba Allah. Sehingga zaman yang sedang kita hidupi adalah pernikahan anak domba telah tiba. Amin. Anda harus ada di dalamnya, atau Anda akan gagal untuk menerima benih tersebut. Terpuji nama Tuhan. Dan siapa yang memilih akan pasangannya? Tuhan sendiri yang memilih pasangannya. Tuhan sendiri yang menentukan. Tuhan sendiri yang mencari. Tuhan sendiri yang memiliki persyaratan seperti apa akan calon pasangannya. Amin. Bukan dunia yang memberikan kepada Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang memilihnya. Dari antara sekian manusia yang dipilih Tuhan, kenapa harus Anda dan saya yang dipilih? Dan yang kemudian disebut mempelai wanita. Tidakkah seharusnya itu mendatangkan suatu sukacita besar? Amin. Untuk kita dibawa kembali kepada gambar yang ilahi ini. Serupa dan segambar dengan Allah itu sendiri. Ini adalah suatu nas yang ada di dalam permulaan dari Alkitab. Dan ini menjadi sebuah standar yang tidak bisa dihilangkan. Amin. Karena hanya ada satu manusia pada saat itu. Dan dari satu manusia ini, maka kemudian yang berikutnya seharusnya muncul dari satu manusia ini. Tapi dosa menjadikannya berbeda. Sehingga kemudian Rasul Paulus mengatakan bahwa dari satu manusia yaitu Adam, maka semua orang berdosa. Amin. Sehingga kita sekarang lahir dan besar di bumi oleh kelahiran kita dari ibu kita adalah produk dari kejatuhan yang dimaksudkan. Tetapi sang penebus sudah tampil. Adam yang kedua sudah datang. Dia datang dengan dirinya sendiri, dengan menyediakan tubuhnya sendiri. Dan itu menjadi tabernakel bagi tubuhnya. Dia sendiri yang menyediakan tubuhnya. Dari kelahiran seorang perawan Maria, untuk supaya tubuh itu dipakai untuk penebusan. Amin. Sehingga kemudian Rasul Paulus mengatakan, tapi dari satu manusia juga, maka semua orang diselamatkan. Amin. Dari Adam yang pertama, semua manusia binasa, tapi Adam yang kedua menghidupkan. Dan hal yang pertama yang harus Anda lihat di sini adalah bagaimana Tuhan dulunya menciptakan manusia. Dan seperti apa manusia yang pertama diciptakan, maka yang berikutnya seharusnya demikian adanya. Manusia yang pertama diciptakan oleh firman yang diucapkan. Amin. Tapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka tidak ada firman yang diucapkan lagi. Sedangkan firman yang diucapkan adalah benih yang asli. Benih yang mula-mula, benih yang orisinil. Tidak ada percampuran apapun di dalamnya. Karena Tuhan mengucapkan oleh pewahyuan. Oleh iman dia ucapkan. Dan dia percaya dengan pemikirannya sendiri. Dia percaya bahwa ucapannya pasti jadi. Amin. Maka jadilah demikian. Jadilah petang dan jadilah pagi. Tuhan ingin supaya ciptaannya memantulkan lagi apa yang sudah dia kerjakan dari sejak mulanya. Amin. Seharusnya Adam dan perempuan mengucapkan firman, maka tampillah Yesus Kristus. Tetapi perempuan itu gagal. Tetapi Maria tidak gagal. Dan melahirkan Kristus, Mesias penebus. Lantas bagaimana dengan Maria akhir zaman? Untuk menghasilkan Kristus di pertemuan di angkasa. Sang anak harus tampil lagi. Amin. Dan semuanya itu dibentangkan sedemikian rupa untuk memperlihatkan bahwa Tuhan ingin memiliki lagi jenis manusia-manusia yang seperti ada di dalam pikiran dia sebelum dasar dunia ada. Dan puji nama Tuhan. Tuhan sudah punya program dan rencana, amin, bahwa di bumi hanya akan dipenuhi dengan anak-anak Allah, amin, yang segambar dengan penciptanya sendiri. Tuhan tidak pernah berpikir bahwa akan ada Kain di sana. Kenapa? Nah, karena kehendak Tuhan yang sempurna, dia ingin melihat dirinya terpantul di dalam suatu ciptaan. Makanya Yesus Kristus dikatakan di Wahyu 3 ayat yang ke-14 adalah, Yesus adalah permulaan dari ciptaan Allah. Amin. Yesus adalah permulaan dari ciptaan Allah. Terpuji nama Tuhan. Memang dialah seharusnya yang muncul dulunya di Taman Eden. Bisa menangkap? Dan harus datang dari manusia yang pertama oleh firman yang diucapkan. Tetapi karena perempuan tidak sabar menantikan pemanifestasian firman tersebut, sehingga gagal untuk menghasilkan Yesus Kristus. Dan sebagai gantinya, bukan Yesus Kristus yang muncul, tapi adalah Kain. Sebuah anak persilangan, anak si jahat. Amin. Bukan anak Allah, tapi anak si jahat. Dan karakter dan keinginan dia dan ambisi dia betul-betul bertolak belakang dengan penciptanya.
Ada amin? Tidak ada sedikit pun sesuatu yang mirip dengan penciptanya. Karena Allah yang kita sembah adalah Tuhan Allah yang kudus, benar, tidak ada dusta di dalamnya. Tapi Kain, dia langsung memantulkan, mengekspresikan dari mana ia berasal. Amin. Langsung dia berdusta. Langsung dia memakai pikiran konsepnya sendiri. Ketika dia melihat Habel, seharusnya nggak gitu. Persembahan yang dibuat, altar yang dibuat oleh saudaraku, ini yang seharusnya dia ikuti. Dia sangat yakin. Pewahyuan yang dia pegang, sangat kuat dia pegang. Dan dia merasa bahwa apa yang dia kerjakan itu benar. Karena dia juga mendengar bahwa Tuhan memerintahkan persembahkan korban. Baik kepada Kain maupun Habel. Firman-Nya sama, persembahkan korban. Amin. Tapi Kain sangat kekeh, sangat teguh hatinya bahwa dia harus mempersembahkan hasil tanah. Renungkan hal itu. Bahkan ketika dia melihat saudaranya yaitu Habel mempersembahkan, menyembelih korban binatang dan membuat mezbah dari batu-batuan dan kemudian darah berceceran di situ, maka dia memandangnya dengan miring. Tuhan itu kan indah, lihatlah alam semesta ini. Ya, karena memang secara kasat mata tidak ada yang tidak indah di masa itu. Alam semesta yang diciptakan itu adalah indah adanya. Taman-taman yang diciptakan Tuhan indah adanya. Tidak seperti yang sekarang. Amin. Maka dia berpikir bahwa Tuhan suka dengan keindahan. Tapi dia tidak memiliki pewahyuan bahwa keindahannya Allah dan ciptaannya sudah dirusak. Dan Tuhan inginkan sebuah pemulihan. Amin. Supaya apa yang indah yang sudah dirusak itu harus dikembalikan lagi. Dan hanya oleh korban yang ada darahnya. Haleluya. Maka yang indah, yang suci, yang benar, yang sudah rusak tadi bisa dipulihkan. Dan Kain tidak memiliki pewahyuan akan darah. Tapi Habel memiliki pewahyuan akan darah. Puji nama Tuhan. Anda mengerti yang saya maksudkan? Kain tidak memiliki pewahyuan akan darah. Sekalipun mungkin orang tuanya, dalam hal ini Adam dan perempuan yaitu Hawa mengasuh keduanya dan menceritakan apa yang berlangsung sehingga mereka diusir dari Taman Eden. Dan dua-duanya mendengar cerita yang sama, tapi Kain tidak bisa menangkap pewahyuan yang sesungguhnya. Bisa paham? Kain tidak bisa menangkap pewahyuan yang sesungguhnya. Darah, mana ada darah tercecer? Bisa ngerti? Mana ada darah tercecer? Memang nggak ada darah tercecer. Apakah Anda melihat darah di Alkitab? Apakah Anda melihat penumpahan darah sehingga manusia dikeluarkan dari Taman Eden? Apakah Anda melihat ada noda darah dituliskan di nas kitab suci di Kejadian pasal 3 sehingga manusia dikeluarkan dari Taman Eden? Ada? Nggak ada. Nggak ada sepeser pun atau setitik pun noda darah. Dan tidak ada tertulis ayatnya ada darah. Amin. Yang ada hanyalah kejatuhan manusia karena memakan buah. Yang adalah tindakan seks. Tindakan yang ilegal. Kalaupun dikatakan seks, persetubuhan antara si ular dan perempuan, tidak ada darah di sana. Renungkan hal itu. Bisa mengerti? Tapi Kain gagal untuk melihat bahwa kelahiran Kain dan Habel berbeda dengan tampilnya Adam dan perempuan. Adam dan perempuan datang dari firman yang diucapkan. Tapi Kain dan Habel terlahir dengan kesakitan. Itulah kesakitan pertama yang dialami oleh perempuan manusia. Dan keluarlah darah, air, darah, roh. Bisa nangkap? Tapi kalau Anda membaca di Kejadian pasal 4, aku mendapat pertolongan anak dari Allah. Hanya itu. Coba Anda pikirkan. Di Kejadian pasal 3. Anda pikirkan di Kejadian pasal 4. Apakah bisa perempuan melahirkan Kain dan Habel tanpa ada darah, blood? Renungkan hal itu. Berdarah-darah. Kesakitan. Sakit bersalin. Antara hidup dan mati. Amin. Tapi coba Anda lihat kelahiran babi betina atau sapi betina atau kuda betina. Anda lihat di video-video National Geographic itu. Flora dan fauna itu. Dengan tenangnya. Tetap makan. Anaknya gini-gini. Terus langsung berdiri. Ya kan? Nggak ada kesakitan. Nggak ada. Karena memang itu hukum betina binatang. Kalau hukum tetap dijalankan, maka tidak akan ada pelanggaran, maka tidak akan ada rasa sakit.
Sakit datang karena sebuah pelanggaran terhadap hukum. Amin. Lihat semua binatang yang di padang sana. Mana ada bidan di sana? Atau dokter di sana? Atau di kalangan singa, ada dokter singa dan bidan singa gitu. Renungkan hal itu. Dan mereka semua berkembang biak dengan baik. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Bagaimana dengan paus orca, paus biru dan lain sebagainya? Mereka juga mamalia. Berdarah-darah. Betul? Dan tidak ada yang menolong. Keluar begitu, brum. Tidak ada teriakan, aduh sakit. Tidak ada. Tapi lihat perempuan yang melahirkan. Ada perempuan di sini yang melahirkan silence. Sunyi senyap. Kalau ada kasih tahu saya. Saya bicara kelahiran yang normal. Beda kalau dibius iya. Oh enggak, sunyi senyap iya yang dibius. Renungkan hal itu. Kejadian pasal 4 membuktikan bahwa ada darah. Amin. Dan Kain mendengar cerita yang sama, tetap tidak bisa menangkap pewahyuan akan darah. Tapi Habel, dia bisa menangkap. Amin. Apa itu? Itulah pewahyuan roh yang diberikan pada Habel. Sehingga dia mempersembahkan korban yang benar. Dibandingkan dengan saudaranya yaitu Kain, maka korban persembahan Habel sangat mengerikan. Darah tercecer di mana-mana. Tapi Kain wangi semerbak, terlihat indah dalam pandangan mata. Makanya Samuel katakan, Nabi Samuel, apa yang dilihat oleh mata itu menipu. Amsal katakan, kemolekan kecantikan adalah sia-sia. Dari sejak awal ditunjukkan, karena dari sejak awal bapaknya si Kain juga cantik. Lucifer itu cantik. Dari sejak masa penciptaanmu, engkau sempurna. Bayangkan, kata sempurna yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Sehingga mengalirlah sifat dari bapaknya turun ke si anak. Makanya si anak selalu ingin yang cantik-cantik. Betul? Yang indah-indah, yang glamor, yang gemerlap, yang enak dipandang mata. Paham? Maka jangan heran kemudian keturunan Kain yang berikutnya di Kejadian pasal 6 melahirkan anak perempuan manusia yang cantik-cantik. Paham? Terpuji nama Tuhan. Untuk memperlihatkan bahwa mereka datang dari silsilah yang sama. Tapi jika Anda perhatikan dari pihaknya Tuhan, selalu berbicara yang tidak enak. Bau anyir, bau kurang sedap, karena di situ campur pup, di situ campur darah, ya kan? Karena mereka semua adalah para peternak-peternak, gembala-gembala. Mana ada peternakan yang semerbak wangi? Kalau ada, tolong kasih tahu saya, biar saya kunjungi tempat tersebut. Semua peternakan selalu tidak sedap bau. Paham? Tapi justru hal-hal yang seperti itulah yang diinginkan Tuhan. Aneh kan? Jadi nanti ke surga, itu juga ya. Nggak sedap baunya ya. Anyir dan lain sebagainya, nggak enak dipandang mata. Anda harus tahu bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatunya baik adanya. Tapi dosa datang dan merusak yang baik. Dan kemudian yang dirusak itu dipoles oleh setan melalui Kain, ilmuwan terbesar sepanjang zaman. Dialah bapak ilmuwan segala ilmuwan. Sehingga patungnya Kain besar di kota Henok dibikin untuk memperingati sebagai sebuah memorial akan bapak ilmu pengetahuan. Oke? The father of all scientists. Bapaknya para ilmuwan segala zaman. Itulah si Kain. Dan melalui Kain dan anak-anaknya, maka segala sesuatunya kemudian dipoles. Ya kan? Dipoles sehingga kemudian menghasilkan rumah-rumah. Menghasilkan peradabannya si Kain. Menghasilkan alat-alat instrumental. Ya? Trompet, seruling, dan lain sebagainya. Sedangkan di Taman Eden tidak ada barang-barang yang seperti itu. Anda butuh trompet, tinggal panggillah gajah. Mainkan musik, oi burung-burung. Dan yang lainnya. Mainkan berbagai macam voice. Kita ingin memuji, menyembah Tuhan. Renungkan hal itu. Jadi manusia mengganti segala sesuatunya yang orisinil, yang alami, yang semuanya datang dari firman yang diucapkan. Maka dihasilkanlah sesuatu yang di luar dari firman yang diucapkan.
Sesuatu yang datang dari pikiran manusia. Yang bukan oleh iman. Tapi oleh akal manusia. Ide manusia. Logika manusia. Paham? Sehingga dihasilkanlah kota yang pertama yang disebut dengan Henokh. Dan dihasilkanlah alat-alat perkakas di dalamnya. Dan itulah sebuah kota. Maka dibuatlah sistem drainasenya, sistem perdagangannya, dan lain sebagainya. Seperti layaknya kalau Anda melihat kota Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung, dan seterusnya. Begitulah kota. Semuanya komplit di dalamnya. Sehingga ketika kota itu terbentuk pertama kalinya, maka itu betul-betul apa yang orisinil sudah tidak lagi orisinil ada di muka bumi. Itulah kota yang pertama yang menjadi cikal bakal berdirinya kota-kota yang lain. Dari angkatan demi angkatan, dari zaman ke zaman sampai dengan abad 21 sekarang. Itulah kota yang pertama. Dan apa isinya kota yang pertama? Pembunuhan. Betul? Poligami. Betul? Diktator. Hai istri-istriku, dengarkanlah aku Lamek. Renungkan hal itu. Makanya jangan heran kalau ada KDRT. Renungkan hal itu. Kekerasan rumah tangga. Dari mana awal mulanya? Dari kota Henokh. Anak siapa Henokh? Bukan anak Adam, tapi lah anaknya Kain dalam hal ini. Renungkan hal itu. Itulah hasil sebuah peradaban. Peradaban yang bukan oleh iman, tapi oleh intelektual melalui ilmu pengetahuan. Tapi lihat, bandingkan dengan peradaban iman sebelum manusia terperdaya dan jatuh ke dalam dosa. Tidak ada kota di sana. Ada kota di Kejadian pasal 4. Betul? Tidak ada baju di Taman Eden. Kejadian pasal 4. Muncullah baju. Muncullah fashion. Tidak ada fashion di Taman Eden. Karena manusia telanjang dan tidak mengetahuinya. Betul? Maka diakhiri dengan kitab Kejadian, telanjang dan tidak mengetahui. Amin. Renungkan semuanya itu. Diawali dengan telanjang dan tidak mengetahuinya karena Tuhan memberikan selubung yang kudus pada pikiran mereka, bukan mata mereka, pikiran mereka. Tapi sekarang adalah selubung yang najis pada pikiran mereka. Di zaman Laodikia. Sama-sama telanjang, yang satu tidak tahu, yang satunya juga tidak tahu. Tapi yang satu tidak tahu oleh karena ada selubung ilahi yang kudus, yang satu adalah selubung yang najis, ilah zaman yang jahat ini. Membuat mereka menjadi buta. Renungkan hal itu. Mereka yang di sana tidak buta, di Taman Eden, yang di sini buta. Buta spiritual. Renungkan semuanya itu. Di sana tidak ada kota, di sini ada kota. Di sana tidak ada fashion, di sini ada fashion. Di sana tidak ada alat-alat musik, di sini ada alat-alat musik. Di manakah manusia yang segambar dan serupa dengan Allah itu? Amin. Di manakah manusia yang segambar dan serupa dengan Allah itu kalau begitu? Apakah Tuhan gagal? Apakah Tuhan bisa dikalahkan? Tidak. Tuhan izinkan semuanya ini terjadi untuk memperlihatkan bahwa akulah Tuhan satu-satunya. Amin. Aku yang memulai, maka aku yang mengakhiri. Aku yang menciptakan dan kemudian dirusak, aku akan menciptakan ulang lagi. Dengan tanpa membuang yang sudah ada. Amen. Karena Tuhan bukan pengganti barang. Tuhan menciptakan yang awal dan kemudian yang awal rusak, maka Tuhan pulihkan yang awal untuk kembali ke yang awal lagi. Akulah Alfa dan Omega. Terpuji nama Tuhan. Jadi di manakah sekarang manusia yang segambar dan serupa dengan Allah itu? Inilah yang Tuhan ingin cari. Amin. Sadarkah kita? Apakah kita orang-orang yang dimaksudkan? Lihat apa yang berlangsung di Taman Eden. Terpuji nama Tuhan. Mereka fellowship, suami dan istri. Mereka fellowship dengan binatang-binatang yang ada. Amin. Mereka punya fellowship yang indah satu dengan yang lain. Harmonis satu dengan yang lain. Tidak ada keringat keluar dari tubuh mereka. Tapi sesudah kejatuhan di kota tersebut, di Kejadian pasal 4, ketika mereka sudah diusir dari Taman Eden, keringat muncul. Renungkan hal itu. Sehingga manusia harus berpeluh. Dan peluh butuh mandi. Ya? Karena kalau tidak mandi, dakian. Betul gak? Maka dibutuhkan alat pembersih. Nah, renungkan hal itu.
Minimal mereka dulunya mencari herbal, jenis-jenis daun-daun untuk membersihkan tubuh dan kulit mereka. Lama-lama mereka berpikir, ini wangi juga loh. Maka mulailah mereka berpikir, jangan langsung dipetik-petik kayak gitu. Coba kita buat supaya lebih bagus lagi. Sehingga muncullah sabun. Paham nggak? Masa bisa buat piramida sabun nggak bisa? Masa bisa bikin pewarna-pewarna? Masa iya sabun nggak bisa? Ya renungkan hal itu. Di semuanya Anda bisa melihat cikal bakal apa yang Anda lihat sekarang di dunia ini, cikal bakalnya di Kejadian pasal 4. Dan semua terjadi oleh karena pelanggaran terhadap firman yang Tuhan berikan di Kejadian pasal 1. Amin. Sehingga manusia kemudian memimpin dirinya dengan akal budinya. Dan mereka berpikir bahwa mereka cukup bijaksana. Padahal hanya ada satu yang bijaksana, Tuhan. Dan manusia bisa bijaksana jika ia tetap terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Maka di luar koneksi dengan Tuhan, maka manusia hanyalah menjadi seorang yang menipu. Seorang yang penyesat. Penuh dengan hikmat dan akal budi. Tetapi yang menyesatkan. Dan yang menentang akan programnya Tuhan. Anda bisa lihat perbedaan antara Taman Eden dan Kejadian pasal 4. Sesuatu yang sangat kontras berlangsung. Sesuatu yang sangat kontras berlangsung. Di Taman Eden, semuanya berjalan dengan manis. Ada komunikasi yang jelas antara satu dengan yang lain. Tetapi di dalam kotanya Henokh, mulailah orang berpikir hanya dirinya sendiri dan keluarganya. Gak peduli dengan tetangganya. Loh? Sangat kontras ya? Suasana dingin mulai terbentuk, mulai tercipta di dalam kota Henokh. Yang dulunya tidak ada di Taman Eden. Amin. Rasa tidak suka dan persaingan dan kompetisi mulai ada di dalam kota Henokh. Yang dulunya di Taman Eden tidak ada. Tidak ada sirik, tidak ada cemburu, tidak ada rasa tidak suka, tidak ada perselisihan, tidak ada cekcok, tidak ada perbantahan, tidak ada argumentasi, tidak ada perselisihan, tidak ada persaingan. Amin. Tidak ada yang berlomba siapa yang lebih ganteng, siapa yang lebih cantik. Tidak ada sikut-sikutan. Tidak ada umpat-umpatan. Mengerti yang saya maksudkan? Tidak ada sumpah serapah. Tidak ada poligami. Jadi kalau orang sekarang masih melakukan poligami, memang keturunan benisi ular. Betul? Renungkan hal itu. Ya semuanya betul-betul kontras. Makanya semua agama menempatkan Kain anaknya Adam. Termasuk Kristen, denominasi organisasi. Tapi puji Tuhan, kita memiliki kekristenan yang sejati. Anda bisa melihat silsilah Anda, dan Anda tidak mendapati Kain di dalam silsilah Adam. Terima kasih Yesus. Semua keagamaan mereka menempatkan Kain anak Adam. Puji Tuhan, mata Anda tidak buta lagi. Itulah sebabnya kita berusaha untuk menyelamatkan mereka yang masih buta. Puji nama Tuhan. Itulah kesalahan yang pertama. Gak usah cari kesalahan-kesalahan yang lain-lain. Itu yang pertama. Itunya cikal bakalnya. Menempatkan Kain dari anak Adam, disitulah dusta. Kalau dusta yang pertama ditempatkan di situ, maka yang berikutnya hanya menghasilkan dusta, dusta, dusta. Dusta di atas dusta. Sehingga apa yang dihasilkan? Manusia liar. Dan manusia liar memenuhi bumi. Apa yang dihasilkan di atas muka bumi? Kejahatan dan dosa yang bertimbun-timbun. Karena dibangun di atas dusta. Amin. Apakah dusta? Kebenaran yang diselewengkan. Apakah perzinahan? Sebuah kehidupan yang benar yang diselewengkan. Renungkan semuanya. Sesuatu yang orisinil yang diselewengkan, maka Anda melihat Kejadian pasal 4 adalah cikal bakal dari semuanya. Yang dimulai di Kejadian pasal 3. Yaitu adalah mendengarkan dusta si ular. Dan percaya kepada dusta si ular. Sebelum seseorang menolak firman Tuhan dan tidak percaya kepada firman Tuhan, maka dia harus percaya lebih dahulu dan menerima dusta setan. Paham? Renungkan hal itu. Hal yang sama, hal yang simpel. Kenapa keluar dari jemaat? Karena percaya kepada dusta. Dari seseorang, dari pikirannya sendiri, dan dia terima. Sehingga ketika melihat yang benar, dia cari-carilah alasan. Dia harus menerima sesuatu yang salah, yang bohong, yang dusta lebih dahulu sebelum menolak yang benar. Itu sudah hukumnya. Itu sudah prinsipnya. Tidak bisa di otak-atik untuk itu. Itu udah formulanya. Formula lah hal yang nggak bisa di otak-atik. Itu udah rumusnya.
Anda melihat apa yang berlangsung di Taman Eden. Sesuatu yang betul-betul real. Ada keharmonisan. Ada kasih. Ada kerendahan hati. Ada kelemah lembutan. Ada kebenaran di sana. Ada rasa haus dan lapar fellowship satu dengan yang lain. Dan terlebih fellowship dengan Tuhan. Makanya setiap senja sore hari, Adam dan perempuan selalu menantikan Tuhan. Sayang, waktunya untuk berfellowship. Haleluya. Maka mereka pun mempersiapkan diri untuk fellowship senja. Dan Alkitab katakan Tuhan turun. Amen. Dan Tuhan berbicara dengan mereka. Seperti layaknya sahabat. Hampir tak terlihat antara pencipta dan ciptaan. Betul-betul seperti bapa dan anak. Amin. Dan lihat bapa dan anak tidak seperti bapa dan anak. Seperti enak, dengarkan aku ya. Tidak, tapi seperti sahabat. Dan mereka berfellowship satu dengan yang lain. Haleluya. Itulah fellowship senja. Itulah awal mulanya. Dan Adam dan perempuan tidak punya alasan untuk tidak hadir di dalam fellowship tersebut. Amin. Karena nggak ada mereka jadi karyawan buruh pabrik atau kantor. Mereka adalah penguasa bumi. Haleluya. Bumi diberikan untuk anak-anak Allah dan tempat kediaman mereka. Jaga dan pelihara. Amin. Tuhan percayakan pada anak-anaknya. Sorga adalah tempat kediaman Allah. Haleluya. Dan di Taman Eden, sorga dan bumi berpelukan. Karena Tuhan turun setiap hari. Di waktu senja. Terpuji nama Tuhan. Tidakkah Anda bisa membayangkan suatu suasana yang seperti apa dulunya? Keduanya telanjang dan tidak mengetahui. Amin. Kemanapun mereka bergerak, di situ ada singa, di situ ada binatang yang katanya sekarang buas. Tapi di sana semuanya jinak semua. Amin. Gak ada ular piton yang melilit. Karena dari situnya asal muasal si ular sebelum ia dikutuk. Makanya jangan heran kalau ular piton besar-besar, gede-gede. Karena memang dia adalah manusia raksasa. Lebih besar dan lebih tinggi dari manusia. Itulah ular dulunya. Dan kemudian lenyap total sehingga ilmuwan mengatakan dengan memberikan istilah the missing link. Rantai yang hilang. Tapi mereka tahu bahwa ada koneksi antara binatang dan manusia. Tapi ada satu yang dulunya ada, tapi yang sekarang sudah punah. Dan mereka memberikan istilah the missing link, rantai yang hilang, hubungan yang hilang. Amin. Disitulah dulunya Taman Eden, suatu keharmonisan yang real. Tidakkah Anda merindukan? Gak ada yang acuh tak acuh di sana. Gak ada. Mereka betul-betul memanusiakan manusia. Gak kayak zaman sekarang abad 21. Ada manusia seolah gak ada manusia. Kadang gak cakapan pun gak apa-apa. Aku lagi sibuk. Sesibuk apapun ada manusia di sampingmu, cakapilah dia. Hormatilah dia. Sapalah dia. Bisa mati maksudnya? Ya, bincanglah dia. Dia bukan patung. Karena di Taman Eden gak ada patung. Patung baru muncul di kotanya Henok. Mungkin patung yang pertama adalah Bapa Kain, the father of Cain. Renungkan hal itu sebagai sebuah bentuk penghormatan kepada nenek moyang mereka. Dosa dimuliakan di kotanya. Paham? Dengan meninggikan Kain dan patungnya di situ dan sebagainya, dosa sedang dimuliakan dan disambut baik di dalam kota yang pertama di muka bumi yang akan menjadi cikal bakal dari kota-kota yang lain, termasuk sampai dengan saat ini. Renungkan hal itu. Ada bisnis di sana. Ada bisnis di Taman Eden? Bisnis apa? Bisnis kekekalan. Tidak ada persaingan. Di dalam bisnis Bapak nggak ada persaingan. Amen. Terpuji nama Tuhan. Karena kalau Anda bicara bisnis berarti ada apa namanya? Juragan, toke, yang orang Medan bilang toke ya, grosirnya dan suppliernya, ya kan? Satu bidang banyak supplier. Kalau di Taman Eden hanya ada satu pensuplai. Tuhan Bapa di surga, Dialah yang mensuplai segala sesuatunya. Sehingga nggak ada persaingan antar supplier. Persaingan datang karena muncul lebih dari satu supplier, satu penyedia. Itu yang problem. Bisa nangkap? Jika segala sesuatunya satu dan satu, nggak akan ada persaingan. Nggak ada persaingan, tidak akan ada kekerasan, tidak akan ada pertikaian, tidak akan ada perselisihan, tidak akan ada pertengkaran dan lain sebagainya. Itulah dulunya di Taman Eden. Dan kita dulunya berasal dari sana. Seharusnya kita tinggal di situ. Amin. Seharusnya kita diam di situ. Haleluya. Dan jika oleh pewahyuan Anda menangkap dan mengerti semuanya ini, makanya hati Anda rindu.
Aku ingin ke situ. Amin. Makanya Anda melihat mitos-mitos, dongeng-dongeng. Ada sebuah dunia yang damai. Dunia di balik kayangan sana. Dan lain sebagainya. Mereka mencoba untuk membayangkan, mengimajinasikan sesuatu, menghayalkan sesuatu. Karena jauh dalam hati manusia, mereka ingin sesuatu yang real. Sesuatu yang damai. Tapi tidak mereka dapatkan di dunia yang sekarang. Amin. Dan sekali penumpahan darah terjadi, maka akan ada darah yang berikutnya tertumpah. Ada amin? Itu yang berlangsung di kitab Kejadian pasal yang keempat. Sekali darah tertumpah, itu darah orang benar, maka bumi akan menuntut darah yang berikutnya. Karena darah ganti darah. Maka jangan heran di kotanya Henok penuh dengan darah yang tertumpah. Sampai dengan hari ini berapa miliar darah sudah tertumpah, saya nggak tahu lagi. Renungkan hal tersebut. Tidak ada binatang yang mati di Taman Eden. Tidak ada binatang yang terluka di Taman Eden. Ada amin? Tidak ada duri di Taman Eden. Renungkan hal itu. Semuanya betul-betul tidak membahayakan. Amin. Dan itu yang Tuhan inginkan untuk kita akan diami kelak nanti. Jadi jangan lewatkan. Tuhan inginkan untuk kita melihat dengan real. Seperti apa programnya Tuhan. Amin. Kita seharusnya ada di Taman Eden itu. Coba bayangkan. Coba imajinasikan untuk dirimu sendiri. Seandainya aku tinggal di sana. Wah, betapa enaknya. Amin. Dan jika ada sadar oleh pewahyuan betapa enaknya di sana, itu yang Tuhan janjikan. Akan ada Eden yang dipulihkan. Amin. Tapi untuk sampai ke sana, kita harus bekerja keras. Dulu pada waktu Adam dan perempuan ada di Taman Eden, mereka langsung tidak perlu ada kerja keras. Amin. Mereka tinggal langsung masuk ke situ dan menikmati segala sesuatunya yang Tuhan sudah sediakan. Tapi dosa membuat Anda dan saya harus bekerja keras. Amin. Penuh dengan tantangan dan rintangan untuk mencapai sebuah kemakmuran dan ketentraman dan kedamaian yang Tuhan janjikan di bumi yang sama. Dan kita harus berusaha keras untuk sampai ke sana. Ada amin? Jadi arahkan matamu kepada janji itu. Rumah masa depan antara mempelai pria dan mempelai wanita. Mempelai pria sorga dan mempelai wanita di bumi. Oh, mulia. Penebusan sepenuh